Hey, kenalin, saya Yosbi. Saya seorang pelajar. Sebagai pelajar, kita punya kewajiban untuk yang namanya belajar, dan belajar. Dan kita selaku pelajar yang sudah mengenyam pendidikan, yang sudah mendapatkan ilmu, perlu dan wajib yang namanya memberikan timbal balik kepada guru-guru kita, kepada lembaga pendidikan kita atau sekolah kita, yakni berupa bayaran atau ya SPP disebutnya lah. Tapi di negeri ini masyarakat kerap mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dan parahnya lagi, dari mahalnya biaya pendidikan ini terkadang nggak sebanding dengan kualitas dan fasilitas yang diberikan oleh lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Parah bukan? Sebenarnya kenapa sih? Biaya sekolah merujuk pada uang yang harus dibayarkan oleh wali murid kepada lembaga pendidikan sebagai imbalan atas jasa pendidikan yang telah diberikan. Biaya sekolah ini biasanya terbagi menjadi beberapa komponen. Ada yang namanya biaya administrasi, seperti SPP, daftar ulang. Terus juga ada yang namanya biaya seragam, biaya kelengkapan, biaya buku, study tour, biaya gedung, dan lain sebagainya. Tapi biaya sekolah ini nggak cuma dibedain berdasarkan komponennya aja, tapi juga dibedain berdasarkan jenis sekolahnya. Kita pasti nggak asing lah yang namanya sekolah swasta, sekolah negeri. Dan biasanya sekolah swasta ini lebih mahal daripada sekolah negeri. Karena emang sekolah swasta kan nggak ada yang namanya dana bos tuh. Sehingga memang mereka sumber finansialnya, sumber keuangannya adalah dari sekolah itu, dari keberlangsungan sekolah itu. Lalu sebenarnya berapa sih biaya pendidikan saat ini? BPS dalam datanya mengungkapkan, untuk SD, biaya pendidikan mencapai 3,24 juta rupiah. Untuk SMP mencapai 5,29 juta rupiah. Untuk SMA mencapai 7,8 juta rupiah. Dan untuk perguruan tinggi mencapai 14,47 juta rupiah. Selain itu, HSBC dalam surveinya pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan biaya pendidikan tertinggi nomor 15 dunia. Yang artinya Indonesia ini negara paling mahal ke-15 dunia dalam urusan biaya pendidikan, dengan rata-rata mencapai 249,73 juta rupiah dari SD hingga kuliah. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama golongan masyarakat menengah ke bawah, yang dimana mereka hanya mendapatkan pemasukan sekitar 400.000 per bulan atau 5 juta sekian per tahun. Yang dimana jika semua pendapatannya dialokasikan hanya untuk pendidikan, mereka hanya bisa menyekolahkan anaknya hanya sampai tingkat SMP saja. Dan tentunya ini sangat berpengaruh. Padahal pendidikan merupakan salah satu jalan keluar untuk kita meninggalkan garis kemiskinan. Tingginya biaya pendidikan menjadi problem yang sangat signifikan di Indonesia. Banyak faktor yang memengaruhi kenaikan biaya pendidikan. Yang pertama, terbatasnya anggaran pemerintah. Ya, meskipun pemerintah udah ada namanya program dana BOS, BOSDA, tapi nyatanya itu masih belum cukup untuk menopang operasional sekolah. Sehingga sekolah harus mencari cara lain untuk bisa menutupi operasional sekolahnya. Yang kedua, korupsi. Ya, Indonesia dimanapun
pasti ada yang namanya korupsi. Di remang-remang pun, di bilik-bilik pun pasti ada yang namanya korupsi. Termasuk dalam sektor pendidikan. Kalian mungkin pernah baca berita ini, atau ini. Ya, itulah contoh-contoh kasus dari penyalahgunaan atau penyelewengan dana pendidikan. Faktor yang ketiga adalah tantangan untuk mempertahankan atau meningkatkan fasilitas sekolah. Sekolah pasti punya tantangan dan tuntutan untuk meningkatkan infrastrukturnya, meningkatkan kualitasnya. Tapi lagi-lagi anggaran terbatas. Sehingga ya mau nggak mau harus dibebankan kepada wali murid dengan cara meningkatkan biaya sekolah. Terakhir, permintaan dan persaingan yang tinggi antar sekolah. Sekolah yang dapat titel unggul, favorit, udah pasti punya hasrat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan posisinya. Dan mereka pun nggak jarang menetapkan biaya yang tinggi untuk murid-muridnya. Mahalnya biaya pendidikan menjadi masalah untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Tentu ini akan menimbulkan kesenjangan karena mereka akan sulit untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan juga keluarga nggak hanya menghidupi untuk pendidikan saja, tetapi juga menghidupi sektor-sektor lainnya. Yang bahkan ada keluarga yang harus mengorbankan pendidikan anak mereka. Yang efeknya tentu ini memperpanjang siklus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Sekolah yang mahal kemudian hanya bisa mendapatkan pendidikan yang terbatas. Tentunya ini berefek pada terhambatnya potensi individu dan kualitas sumber daya manusia. Juga efek lainnya adalah timbul yang namanya pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Bicara pengangguran, BPS menyebutkan per Februari 2022, saat ini ada 884.769 orang pengangguran terdidik atau sarjana. Yang artinya saat ini yang menjadi problem bukan cuma tentang biayanya, tapi juga tentang kualitas, mutu, dan pembelajaran dari pendidikan Indonesia. Terdapat beberapa solusi yang dapat atau mungkin sudah diimplementasikan saat ini. Yang pertama tentu peningkatan anggaran pemerintah. Kalau kita merujuk pada APBN tahun 2023, pendidikan Indonesia mendapatkan anggaran sebesar 612 triliun rupiah. Tapi perlu diingat bahwa penggunaannya harus efektif dan efisien sampai lapisan paling bawah. Jangan dikorupsi. Yang kedua, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan. Libatkan masyarakat, lembaga independen dalam mengawasi penggunaan dana ini, serta sediakan juga laporan keuangan atas segala pengeluaran pendapatan dari segala dana pendidikan yang diterima. Yang ketiga, perhatian harus lebih ke infrastruktur pendidikan. Kalau infrastrukturnya baik, sudah pasti akan berefek pada lingkungan belajar yang baik. Dan tentunya akan berefek lagi dengan menciptakan output-output yang baik. Yang keempat, pemberian beasiswa dan bantuan kepada murid yang berprestasi dan kurang mampu. Tapi lagi-lagi perlu diingat, jangan dikorupsi. Yang kelima, pendidikan non-formal dapat menjadi alternatif. Misalnya pelatihan atau mungkin belajar online yang bisa diakses oleh warga dengan harga yang lebih terjangkau. Yang terakhir, program tabungan biaya pendidikan. Masyarakat dapat membentuk tabungan pendidikan baik komunitas maupun keluarga yang nantinya dapat membiayai pendidikan secara kolektif. Saat ini tentunya kita berharap
beban pendidikan dapat dikurangi dan juga aksesnya dapat diperluas, sehingga perkembangan individu serta peningkatan sumber daya manusia dapat berkembang dengan baik seiring dengan kemajuan sosial dan ekonomi negara. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta sangat penting dalam upaya menciptakan perubahan positif di sektor pendidikan Indonesia. Terima kasih. Salam edukasi.